Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya mau menjelaskan sedikit materi tentang manusia sebagai makhluk budaya. Jadi ini sebenarnya adalah tugas mata kuliah saya dari dosen Bapak Denda Renaldi Handinata MSI, mata kuliah Ilmu Budaya Dasar. Jadi sebelum ke materinya, jadi di sini saya mau menjelaskan 5 poin, yaitu yang pertama, siapakah sebenarnya manusia? Poin yang kedua yaitu hakikat manusia dalam perspektif Islam. Poin yang ketiga yaitu pengertian manusia sebagai makhluk budaya. Poin yang keempat yaitu problematika kebudayaan Indonesia pada saat ini. Poin yang kelima yaitu tanggapan kalian tentang budaya Indonesia dalam menangani wabah COVID-19. Jadi langsung aja, yang pertama yaitu siapakah sebenarnya manusia. Jadi manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, karena ia diberi akal dan juga pikiran. Manusia juga disebut sebagai makhluk sosial, atau makhluk yang membutuhkan orang lain atau tidak bisa hidup sendirian. Sedangkan pengertian manusia menurut pandangan ilmu pengetahuan, pengertian manusia itu terdapat beberapa menurut penganut teori. Salah satunya yaitu menurut teori psikoanalisis, manusia sebagai homo volens, makhluk berkeinginan, yaitu makhluk yang memiliki perilaku interaksi antara komponen biologis, psikologis, dan sosial. Di dalam unsur manusia itu terdapat 3 unsur, yaitu animal atau hewani, rasional, akal, dan moral atau nilai. Poin yang kedua yaitu hakikat manusia dalam perspektif Islam. Hakikat manusia dalam perspektif Islam itu ada 6 bagian, yaitu yang pertama sebagai hamba Allah. Jadi ini adalah hakikat yang paling utama, dan sebagai hamba Allah wajib mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, yaitu sebagai An-Nas. Dalam Al-Quran, manusia disebut sebagai An-Nas karena kata An-Nas itu mengacu kepada hakikat manusia dengan manusia yang lainnya. Sebagaimana dalam ilmu pengetahuan, manusia itu disebut sebagai makhluk sosial atau makhluk yang tidak bisa hidup tanpa keberadaan manusia yang lainnya. Yang ketiga yaitu sebagai khalifah. Tujuan penciptaannya manusia ke muka bumi ini yaitu sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Yang keempat yaitu sebagai Bani Adam. Islam memandang manusia sebagai Bani Adam karena untuk menghormati nilai-nilai pengetahuan dan hubungannya dalam masyarakat. Yang kelima yaitu sebagai Al-Insan. Dalam Al-Quran, manusia selain disebut An-Nas disebut juga sebagai Al-Insan karena kemampuannya menguasai ilmu dan ilmu pengetahuan serta melakukan hal-hal yang lainnya. Yang keenam yaitu sebagai makhluk biologis atau Al-Bashar. Manusia disebut sebagai makhluk biologis atau Al-Bashar karena memiliki fisik, memerlukan makanan, berkembang biak, dan lain sebagainya. Poin yang ketiga yaitu pengertian manusia sebagai makhluk budaya. Jadi, manusia sebagai makhluk budaya yaitu makhluk yang memiliki kemampuan menciptakan kebaikan, kebenaran, keadilan, dan bertanggung jawab. Sebagai makhluk berbudaya, manusia menggunakan akal budinya
untuk menciptakan kebahagiaan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain demi kesempurnaan hidupnya. Poin yang keempat yaitu problematika kebudayaan Indonesia pada saat ini. Jadi problematika kebudayaan Indonesia pada saat ini salah satunya yaitu remaja Indonesia lebih mengetahui budaya asing dibandingkan budayanya sendiri atau budaya Indonesianya sendiri. Ini terjadi karena seiring berjalannya waktu atau perkembangan zaman yang semakin modern dan masuknya orang asing ke negara Indonesia, sehingga menyebabkan budaya Indonesia yang tidak dipergunakan lagi atau hilang. Seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia atau remaja Indonesia melestarikan kebudayaan Indonesia agar tetap ada dan tidak hilang. Poin yang kelima yaitu bagaimana budaya Indonesia dalam menangani kasus COVID-19. Jadi, budaya Indonesia dalam menangani kasus COVID-19 ini lebih mengutamakan upaya pencegahan virus COVID-19 ini, dengan salah satunya dengan cara selalu menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi interaksi dengan orang lain atau dengan orang banyak, mengurangi aktivitas di luar rumah. Jadi cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.